Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan berupa mata kuliah dari internet dan perancangan web atau yang disebut dengan desain web. Karena di sini kita masih pertemuan pertama, maka alangkah baiknya di sini Ibu akan menyampaikan berupa kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Bersama saya, Widyarti Ristamaya, STMKOM. Adapun kontrak perkuliahannya meliputi yang pertama ada deskripsi dari mata kuliah ini, yang kedua yang berkaitan dengan tujuan dari mata kuliah, ketiga ada referensi atau buku yang bisa kalian baca atau kalian praktekkan yang berkaitan dengan internet dan perancangan web. Yang keempat nanti berkaitan dengan silabus atau materi yang kita bahas. Berikutnya yang kelima yaitu meliputi penilaian. Yang keenam berkaitan dengan pengantar dari internet dan perancangan web. Ayo, di sini kita akan bahas satu persatu untuk kontrak perkuliahannya. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Jadi, mata kuliah dari internet dan perancangan web atau yang disebut dengan desain web, ini adalah mata kuliah web untuk meletakkan dasar dari pengembangan aplikasi web dengan dokumen konten statis dengan memadukan antara HTML dan CSS untuk membangun halaman web maupun aplikasi web interface. Adapun tujuan dari pembelajaran internet dan perancangan web yaitu mahasiswa diharapkan bisa menjadi web designer yang bervariatif sehingga nanti dapat menghasilkan web yang sifatnya statis dengan memanfaatkan teknologi HTML, CSS, dan lain-lain. Silabus. Di sini adapun silabus yang kita bahas selama 1 semester. Yang pertama yaitu pendahuluan termasuk dari kontrak perkuliahan kita. Yang kedua, pengantar HTML. Yang ketiga, mengatur paragraf dengan menggunakan tag HTML. Yang keempat, mengatur font, baik pengaturan font berupa warna, ukuran, maupun face atau jenis dari font. Yang kelima, membuat link, yaitu menghubungkan antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Yang keenam, kuis yang pertama. Ketujuh, UTS. Ke-8, membuat list atau daftar dengan perintah order list atau tag OL. Yang ke-9, membuat list atau daftar dengan unordered list atau yang dikenal dengan tag UL. Yang ke-10, membuat grafik atau gambar dalam halaman web. Yang ke-11, membuat tabel. 12, membuat form dan input. 13, kuis kedua, dan 14. Selanjutnya, referensi. Buku yang bisa kalian baca atau praktekkan yang berkaitan dengan perancangan web, yaitu karangan dari Maya WR, termasuk ini karangan saya sendiri. Nama bukunya Belajar Desain Web dengan HTML dan CSS. Penerbit Pustaka Learning Center pada tahun 2021. Penilaian. Penilaian meliputi 5 kriteria. Yang pertama ada kehadiran, yang kedua kuis, ketiga tugas, keempat mid semester, dan yang kelima final atau UAS. Jadi kehadiran di sini bobotnya 10%, kuisnya 10%, sedangkan tugas bobotnya 15%, UTS 25%, dan UASnya 40%. Jadi total dari bobotnya di sini 100%. Oke, di sini kita masuk pada pengetahuan dasar tentang internet. Jadi, internet ini bisa dikatakan sebagai yang pertama media informasi global yang diakses melalui browser internet atau perangkat-perangkat komputer dan sejenisnya. Sedangkan yang kedua adalah bisa dikatakan juga sebagai kumpulan atau jaringan komputer yang terhubung ke salah satu provider internet. Jadi pada perancangan web ada dikenal dengan istilah website. Website ini adalah lembaran-lembaran informasi yang tersaji dalam sebuah situs atau alamat internet. Contohnya seperti www.google.com. Kemudian ada dikenal istilah homepage.
Homepage ini adalah halaman utama di sebuah situs internet, di mana pada halaman utama ialah biasanya ditempatkan menu-menu informasi yang dapat diakses. Kemudian, ada istilah browser internet. Browser internet ini adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengakses alamat-alamat atau situs serta akses lainnya. Adapun jenis-jenis dari browser internet, yang pertama Internet Explorer, 2 Mozilla, 3 Opera, 4 Netscape, yang kelima Avon Browser, dan yang keenam MSN. Jadi yang sering kita gunakan di laptop kita ya, bisa menggunakan Internet Explorer ataupun Mozilla, atau bisa juga sekarang ada Microsoft Edge atau Google Chrome. Perangkat lunak yang dibutuhkan di sini, yang pertama bisa menggunakan Apache 2 Triad sebagai servernya, atau bisa juga menggunakan SAMVV versi 323 sebagai servernya. Jadi salah satunya ya yang bisa diinstal di laptop atau komputer kalian masing-masing. Yang kedua, web browser. Jadi web browser ini biasa sudah bawaan dari Windows ya. Misalnya seperti Mozilla, Google Chrome, ataupun Internet Explorer. Jadi bisa digunakan salah satunya ya untuk mewakilinya. Yang ketiga, bisa menggunakan Notepad atau bisa juga menggunakan subline text untuk mengetikkan kode programnya. Jadi bisa juga menggunakan Notepad++. Nah, untuk mengetikkan kode programnya ya. Jadi di sini perangkat yang kita butuhkan ketiga macam ini ya. Jadi bisa salah satunya ya. Misalnya kita gunakan sebagai bahan praktek kita yaitu SAMVV versi 323. Kemudian untuk web browsernya bebas, bisa Mozilla, Google Chrome, atau Internet Explorer. Dan untuk mengetikkan kode programnya kita gunakan Notepad. Atau bagi kalian yang menggunakan Notepad++ juga bisa. Karena Notepad sama Notepad++ hampir sama ya. Bedanya kalau Notepad++ di situ ada line atau barisnya. Jadi apabila terjadi kesalahan, kita bisa melihat baris yang keberapa yang salah dalam mengetikkan kode programnya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan pada kontrak perkuliahan kita yang berkaitan dengan internet dan perancangan web atau yang disebut juga dengan desain web. Apabila ada salah saya dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.